Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja yang mengulas buku-buku menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini ada satu buku yang berjudul Meniti Jalan Menuju Al-Quran, karya Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Diterbitkan oleh Yayasan Alumni Timur Tengah. Jadi buku ini sudah dialih bahasakan, jadi sangat mudah bagi teman-teman untuk mengambil hikmah, pelajaran dalam buku ini. Terbit pada tahun 2010 dan ada sekitar 250-an halaman. Apa yang menarik dari buku ini? Buku ini mengulas sebagian makna-makna dalam Al-Quran karena memang penulisnya adalah seorang mufassir, pakar ilmu Al-Quran yang memahami berbagai makna dalam Al-Quran itu. Terutama ada satu bahasan menarik bagaimana tentang adanya setan yang memang menjadi musuh manusia sejak penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Karena memang dalam sejarah kisah-kisah Israiliyat juga disebutkan di dalam Al-Quran ini juga diceritakan tentang perseteruan antara iblis dan setan, sehingga menjadi penyebab pertikaian itu, sehingga Nabi Adam pun diturunkan ke bumi ini. Bukan berarti turunnya ke bumi ini bukan karena pelanggaran itu, tidak, tetapi karena memang sudah menjadi ketetapan Allah bahwa adanya manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, memakmurkan, mengelola, dan bagaimana mengatur kehidupan itu menjadi lebih baik. Kemudian ada bahasan juga tentang problematika keberadaan setan itu. Seringkali setan yang memang sudah terkutuk itu menjadi kambing hitam oleh kita. Kita yang melakukan keburukan, kita yang nikmat melakukan itu, tetapi justru kita menyebutkan bahwa setanlah yang menjadi penyebab. Padahal tidak. Bahwa seandainya setan pun gak ada, kita masih tetap bisa bermaksiat itu. Buktinya Ramadan. Bulan Ramadan yang mungkin setan itu disekap, ya, dikunci, tidak bisa menggoda manusia, tapi nyatanya kriminal justru meningkat di bulan Ramadan. Tingkat konsumtif, makan dengan nafsu itu justru meningkat di bulan Ramadan. Makanya penyebabnya itu bukan karena setan, tetapi karena diri kita sendiri. Nah, di sini dikuatkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa kita tidak bisa kemudian selalu menyalahkan setan sebagai penyebab keburukan kita. Karena apa? Karena janjinya setan sesuai dengan ayat Al-Quran. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum. Dalam redaksi lain, la'uzayyinanna lahum. Jadi setan itu bukan kemudian menarik manusia, menjerumuskan manusia dalam keburukan, tidak. Tetapi manusia sendirilah yang menentukan pilihan itu. Setan hanya menghiasi saja. Contoh begini, kita melihat perempuan itu cantik, ya kan? Kita melihat perempuan itu cantik. Nah, setan itu mencoba menghiasi pandangan kita bahwa jika cantiknya hanya 50%, itu seolah-olah terlihat 100%. Nah, pilihan untuk mengeksekusi, menggoda dia, mendatangi dia, merayu dia, itu bukan setan, tetapi nafsu kita, ego kita. Sama juga ketika kita lapar, ingin memperbaiki ekonomi. Di sini juga disebutkan ingin memperbaiki ekonomi. Maka nafsu itu akan mencoba membangkitkan diri kita untuk mencoba menelusuri cara-cara gelap, cara-cara yang singkat agar bisa mendapatkan ekonomi yang banyak. Yaitu dengan cara ya korupsi, kemudian atau pesugihan, mencuri, dan sebagainya. Jadi intinya bahwa manusia itu sejatinya lah yang menjadi penyebab utama setiap apa yang mereka lakukan. Baik atau buruk, tidak ada faktor yang lain, tetapi pilihan kita sendiri. Karena itu, maka sekali-kali penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri, dan berusaha untuk selalu meningkatkan ibadah kita, ego kita, hati kita, agar tidak mungkin membatu, mati, sehingga bisa menerima kebaikan dari manapun. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.